Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru saya ucapkan telah berkenan hadir dan berkesempatan untuk mendengarkan penyampaian tentang aksi nyata saya pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak angka 8. Jadi di modul 1.4 ini kami diwajibkan untuk membuat penyebaran pemahaman kepada guru-guru dan siswa tentang bagaimana tentang budaya positif. Nah, konsep kunci dari budaya positif ini yang pertama nanti adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi budaya positif ini kalau di pendidikan guru penggerak itu diharapkan nanti bisa diimplementasikan di kelas pada konsep yang paling kecil dan di sekolah pada yang lebih besar. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu dia sudah mengacu kepada kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga apa? Sehingga nanti peserta didik itu akan belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, karena setiap peserta didik itu pasti memiliki keberbedaan dari segi kebutuhan dari dalam segi pembelajaran. Nah, berikut adalah tentang miskonsepsi teori kontrol. Nah, biasanya kita sebagai guru merasa bisa mengontrol siswa. Kamu jangan begini, misalnya. Kita bisa merasakan waktu dulu mungkin kita merasa bisa mengontrol siswa, padahal itu hanya sebenarnya itu ilusi. Jadi ada beberapa ilusi di sini, adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi dari pikiran kita saja. Yang terjadi adalah murid membiarkan dirinya dikontrol oleh guru. Kalau murid itu tidak mau, ya dia tidak mau. Kalau dia mau, maka dia akan merelakan dirinya untuk dikontrol. Sama seperti misalnya Bapak Ibu memegang sesuatu di tangan dengan harapan itu adalah sangat penting. Kalau orang mau meminta, ibu tidak mau memberikan misalkan, tapi bagaimanapun caranya orang memaksa atau apapun, kalau memang ibu tidak mau pasti tidak akan diberikan. Tapi kalau seandainya ibu mau atau bapak ibu mau memberikan, pasti akan diberikan. Berarti bukan orang lain yang mengontrol dirinya, tapi dirinya sendiri yang mengontrol. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa penguatan positif efektif itu bermanfaat. Ternyata tidak semua. Kenapa? Mungkin pada waktu itu siswa itu kita berikan penguatan, mereka terbujuk, tapi begitu mereka menyadarinya di beberapa waktu berikutnya, mereka sudah tidak mau lagi. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering terjadi juga pada kita sebagai pendidik, bahwa dengan membuatkan siswa itu seolah-olah merasa bersalah, misalkan tolong ya, misalkan jangan lagi kamu begini, kamu tidak kasihan sama ibu, kamu tidak kasihan sama orang tua kamu di rumah. Nah, itu kan membuat anak itu merasa bersalah. Itu sebenarnya tidak menguatkan karakter, malah lebih buruk. Nanti kan kita bahas ke depan. Berikut bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga ilusi. Bahwa orang itu tidak bisa dipaksa. Kalaupun dia mau, maka dia seperti kembali ke poin pertama tadi. Jadi dia memang merelakan dirinya untuk mengerjakan apa yang disuruh oleh orang dewasa tersebut. Kalau memang dia tidak mau, ya tidak mau. Nah, berikut tentang disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini yang dinamakan disiplin positif itu sudah tidak ada penghargaan, tidak ada ancaman, tidak ada dan hukuman. Artinya disiplin itu memang murni tumbuh dari diri peserta didik masing-masing. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya adalah memang diri mereka sendiri yang mau berubah, bukan karena faktor eksternal atau lingkungan. Nah, ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang sudah kami dapatkan di modul 1.4. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang memang
berlaku di semua tempat tanpa memandang agama, umur, ras, antar golongan dan lain sebagainya. Ya, contohnya nilai-nilai universal ini adalah yang pertama beriman, profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan menurut IBO Primary Years Program itu ada nilai-nilai kebajikannya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, hingga komitmen. Kalau untuk life skill atau keterampilan hidup, contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, hingga memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang memang berlaku umum. Berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi orang itu berbuat. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 2 motivasi yang berwarna biru ini adalah biasanya motivasi yang berasal dari luar. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Berarti misalkan siswa itu datang pagi-pagi takut dihukum misalnya, maka mereka harus datang pagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya mereka rajin belajar karena mau mengejar sesuatu, ada hadiah yang akan mereka dapatkan nanti kalau nilainya bagus misalnya. Nah, 2 motivasi ini tidak terlalu bagus, tapi yang paling penting adalah motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya adalah motivasi yang berasal dari diri dalam mereka sendiri. Nah, ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau dia tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau biasanya tidak dilibatkan dan bersifat satu arah, serta berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga nanti akan dibahas adalah restitusi, yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, meliputi sandang, papan, pangan, keamanan, kesehatan, kemudian rasa kasih sayang dan diterima. Contohnya yaitu kasih sayang, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar berupa penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, didengar dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mengendalikan arah diri. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan seperti bermain, humor, antusias, tertawa dan lain sebagainya. Yang mana kebutuhan yang besar manusia ini bukan hanya dibutuhkan oleh siswa, tapi juga kita sebagai guru. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita nanti mungkin bisa merefleksikan diri kita berada di posisi yang mana. Kalau sebagai penghukum, nah misalnya ini contoh kasus, ya, kasus siswanya yaitu tidak memiliki atribut lengkap saat upacara. Kalau dia guru itu sebagai penghukum, maka mungkin tindakan yang dilakukannya adalah hormat pada bendera sekitar 1 jam misal, atau disuruh lari keliling lapangan yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan si anak. Kemudian yang kedua, kalau dia membuat rasa bersalah, contohnya kalimat yang akan dilontarkan itu, berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak, atau kamu tidak sayang ya sama bapak, kamu tidak sayang ya sama orang tua kamu. Itu adalah contoh-contoh yang membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman berarti kita memposisikan diri bagaimana dengan siswa itu seperti teman, seperti ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong dong bantu bapak ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah contoh-contoh posisi guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kalau pemantau itu
ada peraturan, jadi dia hanya menegakkan peraturan. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu berikan atribut itu presiden jangan diulangi lagi ya. Jadi mereka akan bersikap sesuai dengan apa yang sudah diberikan peraturan di sekolah tersebut. Berikut. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang tertinggi dari sikap seorang guru. Sebagai contoh, misalkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian siswanya menjawab, kemudian dilanjutkan lagi oleh gurunya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa itu yang diberikan kesempatan untuk mencari solusi atas kesalahan mereka sendiri, bukan guru ataupun orang lain. Nah, coba kita diskusikan bersama posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini posisi guru yang bagaimana dari 5 posisi tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ya, jadi ini adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, yang terakhir, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kalau ini gimana? Rasa bersalah? Apa kira-kira? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman? Ya, sebagai teman. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin kita masih berada di level pembuat rasa bersalah atau teman, tapi nanti kedepannya diharapkan dari program guru bergerak itu kita berangkat dari misalnya dari pemarah, pembuat rasa bersalah dan teman itu naik levelnya menjadi posisi manajer. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan turun lagi jadi pemantau ataupun teman sesuai dengan konteks ataupun situasi yang ada begitu. Jadi tidak melulu manajer terus. Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah tingkat lanjut daripada peraturan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu guru sewaktu awal masuk kelas di tahun ajaran baru ataupun semester, biasanya membuat peraturan kelas yang masing-masing. Misalnya 5 kali terlambat tidak boleh diikutkan ujian atau apa dan sebagainya. Nah, untuk itu sekarang ada lagi tingkatan lanjutnya yaitu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya itu bersifat satu arah ya. Jadi gurunya memutuskan misalnya datang jam sekian, absen maksimal sekian dan sebagainya. Jadi kalau sudah menjadi keyakinan kelas, jadi siswanya yang meyakini begitu. Misalkan datang terlambat, berarti tidak boleh, maka dia harus meyakini memang datang tepat waktu itu berguna bagi dirinya seperti itu. Nah, bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal seperti contoh, misalnya datang tepat waktu. Itu kan kalimat yang langsung tertuju pada konteks datang tepat waktu. Kalau bersifat abstrak, misalnya di situ disiplin diri misalnya. Jadi disiplin itu sudah mencakup semuanya di situ. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu misalnya, atau misalkan lagi apalagi konteks disiplin misalkan. Pakaian misalnya memakai atribut dengan lengkap dan sesuai dengan waktu atau jam-jam yang ditentukan dan lain sebagainya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif dan sedikit saja agar mudah diingat. Biasanya keyakinan kelas itu hanya maksimal 5 atau 4 buah. Biasanya hanya pernyataan-pernyataan pendek. Misalnya kedisiplinan diri, kemudian keamanan lingkungan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena dia itu bermakna luas. Misalnya keamanan lingkungan, berarti nanti di situ sudah termasuk mungkin kebersihan kelas, kerapian kelas misalkan dan sebagainya. Berikut adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang materi yang paling kemarin ini kami lakukan adalah membuat video. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini konteksnya terjadi ketika murid melakukan kesalahan,
Ya, jadi lakukanlah namanya segitiga restitusi supaya apa? Supaya murid itu tidak merasa dihakimi, supaya tidak merasa dihakimi ataupun merasa dipersalahkan. Jadi dia nanti akan mencari solusi sendiri atas kesalahan yang telah dia buat atau dia lakukan. Nah, segitiga itu dia dibangun oleh dasar yang pertama menstabilkan identitas, itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu contohnya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang menstabilkan identitas. Misalnya siswa itu berbuat kesalahan, maka guru itu membuatkan pernyataan seperti, ya berbuat salah itu wajar, manusiawi, tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Jadi seakan-akan anak-anak itu tidak merasa disalahkan. Bapak Ibu guru juga dulu pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Seperti itu kalimat-kalimat contoh-contoh yang bersifat menstabilkan identitas. Atau Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, misalnya seperti itu. Jadi pada prinsipnya dia adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berikut. Setelah menstabilkan identitas, langkah berikutnya yang dilakukan guru adalah memvalidasi tindakan itu memang salah. Kalimat-kalimat contohnya misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Atau mungkin, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau mungkin kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, jadi pada prinsipnya adalah pada validasi tindakan yang salah itu dia berprinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti itu. Berikut adalah yang terakhir menanyakan keyakinan. Contoh-contoh kalimat yang untuk menanyakan keyakinan ini, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah tentang menanyakan keyakinan. Nah, ini ada untuk memperdalam pemahaman kita tentang segitiga restitusi, ada video tentang penerapan segitiga restitusi ini dengan kasus anaknya marah sama temannya. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Terima kasih Bapak Ibu, begitulah hasil dari
yang sudah saya jabarkan tentang disiplin positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini Bapak Guru mau meminta kepada kalian menulis hal-hal yang kalian yakini disepakati di kelas. Seperti misalnya kalian tidak jadi masalah sini dulu. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Ya, sekarang giliran untuk temannya salah satu perwakilan teman untuk membaca. Silakan baca dari atas. Baik, jadi